Bayangkan jika tambang emas terbesar di dunia, yang ada di Papua, dikelola sepenuhnya oleh bangsa kita sendiri. Apakah rakyat Indonesia akan hidup makmur dan sejahtera? Atau justru terjebak dalam kekuasaan baru yang sama liciknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Sang Presiden, tempat kita membahas isu-isu besar bangsa dengan sudut pandang yang berani dan merdeka. Kalau kamu peduli dengan masa depan Indonesia, klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Karena di sini kita bukan cuma nonton, tapi ikut berpikir, ikut bersuara, dan ikut menentukan arah bangsa. Ketika helikopter pertama kali menembus awan tebal pegunungan Jayawijaya pada pertengahan 1960-an, hanya sedikit orang yang menyadari betapa besar kekayaan yang tersembunyi di balik lanskap liar Papua. Gunung Ertsberg, yang tampak seperti gundukan batu biasa bagi penduduk lokal, ternyata menyimpan cadangan tembaga dan emas terbesar yang pernah ditemukan saat itu. Freeport Sulphur Company, perusahaan tambang asal New Orleans, Amerika Serikat, melakukan eksplorasi berdasarkan laporan geologis dari Jean-Jacques Dozy, seorang ahli geologi Belanda yang lebih dulu mencatat keberadaan gunung berkandungan mineral tinggi itu pada 1936. Namun baru 3 dekade kemudian, ekspedisi eksplorasi serius dilakukan, seiring dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 1967, Freeport menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia menjadi kontrak investasi asing pertama di era Orde Baru. Saat itu, Papua baru saja dilegitimasi menjadi bagian Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat, PEPRA, 1969 yang kontroversial. Banyak kalangan menyebut kontrak karya itu sebagai perjanjian senyap, karena dilakukan tanpa keterlibatan atau persetujuan masyarakat adat Papua. Operasi pertambangan dimulai di Ertsberg pada awal 1970-an. Pemerintah Indonesia, yang saat itu tengah membangun fondasi ekonomi nasional, sangat bergantung pada investasi asing. Freeport pun mendapat banyak kemudahan, termasuk konsesi lahan yang luas, fasilitas fiskal, dan perlindungan militer. Seiring berjalannya waktu, Freeport menjadi simbol industrialisasi Indonesia Timur, tapi juga sumber konflik yang tak kunjung usai. Ketika deposit Ertsberg mulai menipis, Freeport menemukan cadangan yang jauh lebih besar, Grasberg. Tambang terbuka ini disebut sebagai yang terbesar di dunia dalam hal cadangan emas dan terbesar kedua untuk tembaga. Freeport-McMoran, nama perusahaan setelah merger, meraup miliaran dolar per tahun. Namun, di sisi lain, jurang ketimpangan makin dalam di tanah Papua. Selama puluhan tahun, masyarakat lokal menyaksikan kekayaan alam mereka dieksploitasi, sementara mereka sendiri hidup dalam kemiskinan. Protes demi protes muncul, baik dari tokoh adat maupun aktivis HAM. Isu ketidakadilan dan marginalisasi mewarnai relasi antara Freeport dan warga Papua, terutama suku Amume dan Kamoro, yang wilayah adatnya terdampak langsung. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, laporan-laporan internasional menyoroti dugaan pelanggaran HAM di sekitar area tambang,
terutama yang melibatkan aparat keamanan yang menjaga operasional Freeport. Hubungan antara perusahaan dan militer Indonesia menjadi sorotan tajam, dengan tuduhan pembayaran rutin kepada oknum aparat demi stabilitas operasi tambang. Di sisi lingkungan, Freeport juga menghadapi kritik keras. Sistem pembuangan tailing ke sungai-sungai utama memicu kerusakan ekosistem dan memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Meski perusahaan mengklaim menjalankan analisis dampak lingkungan dan perbaikan berkelanjutan, skeptisisme publik tetap tinggi. Meski begitu, Freeport tetap menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Setelah negosiasi panjang, pada 2018 pemerintah Indonesia melalui PT Inalum resmi mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Ini disebut sebagai nasionalisasi damai dan menandai babak baru dalam sejarah tambang raksasa ini. Kini, Freeport sedang memperluas pengoperasian tambang bawah tanah terbesar di dunia setelah tambang terbuka Grasberg ditutup. Di saat bersamaan, pemerintah dan perusahaan mulai memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk beasiswa, infrastruktur pendidikan, dan layanan kesehatan untuk masyarakat Papua. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, sejauh mana masyarakat Papua benar-benar diuntungkan dari kekayaan tambang di tanah mereka sendiri? Apakah penguasaan saham mayoritas oleh negara benar-benar akan mengubah paradigma eksploitasi menjadi kemitraan berkeadilan? Perjalanan panjang Freeport di Papua bukan hanya soal ekonomi dan sumber daya. Ia adalah cermin dari relasi kuasa, sejarah politik, dan perjuangan identitas yang hingga kini terus berlangsung. Bayangkan, Freeport menghasilkan miliaran dolar setiap tahun dari tambang emas dan tembaga di Papua. Kalau tambang sebesar itu sepenuhnya dikelola oleh Indonesia, secara teori, keuntungan yang didapat akan jauh lebih besar untuk negara. Tapi di balik itu, ada banyak tantangan teknis, politik, dan struktural. Indonesia memang sudah memiliki mayoritas saham Freeport Indonesia sejak 2018 lewat holding BUMN Tambang, Mind ID. Tapi, mengelola sepenuhnya bukan hanya soal saham. Itu juga soal teknologi, sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, infrastruktur, bahkan stabilitas keamanan di daerah tambang. Masalahnya, selama puluhan tahun, kita terlalu bergantung pada pihak asing untuk teknologi dan manajemen tambang skala besar. Jika dari awal tambang itu dikelola oleh negara, kemungkinan besar butuh waktu lama untuk mencapai skala dan efisiensi seperti sekarang, kecuali kalau sejak dulu negara benar-benar investasi besar-besaran di sektor pertambangan dan SDM. Jadi, iya, kalau Freeport dari awal dikelola penuh oleh Indonesia dengan tata kelola yang bersih dan adil, sangat mungkin kekayaan itu bisa dinikmati lebih luas oleh rakyat. Tapi realitasnya, banyak faktor yang bikin hal itu rumit. Kalau menurutmu sendiri, apa yang seharusnya jadi prioritas ke depan? Pembenahan pengelolaan, pemberdayaan masyarakat Papua, atau nasionalisasi penuh? PT Freeport Indonesia tidak hanya menjadi pemain utama dalam industri tambang nasional, tetapi juga memiliki peran besar dalam membentuk dinamika sosial di wilayah Papua. Kehadiran perusahaan ini membawa perubahan besar pada struktur sosial masyarakat lokal, termasuk dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan budaya. Namun, perubahan tersebut tidak selalu berjalan mulus.
Sejumlah laporan menyebutkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Beberapa warga menilai bahwa mereka belum mendapatkan manfaat yang setara dari aktivitas tambang yang dilakukan di tanah adat mereka. Untuk merespons kritik tersebut, Freeport mengembangkan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, termasuk beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Salah satu program unggulannya adalah pemberian beasiswa ke luar negeri bagi pemuda asli Papua. Namun demikian, efektivitas program CSR ini masih menjadi perdebatan. Sebagian kalangan menyebutnya sebagai upaya pemadam kebakaran, bukan solusi struktural terhadap ketimpangan yang ada. Selain isu sosial, Freeport juga menghadapi tekanan besar terkait dampak lingkungannya. Kegiatan penambangan skala besar, terutama di kawasan Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, menimbulkan dampak ekologis yang signifikan. Laporan dari berbagai organisasi lingkungan menyebutkan pencemaran sungai dan degradasi lahan sebagai akibat dari limbah tailing. Pemerintah Indonesia pun beberapa kali mengingatkan perusahaan agar meningkatkan tata kelola lingkungannya, audit dan pengawasan. Sejak pemerintah mengambil alih mayoritas saham Freeport melalui holding BUMN Mind ID, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan menjadi lebih ketat. Pemerintah menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial jangka panjang sebagai bagian dari visi hilirisasi nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, bersama BPK juga telah melakukan audit berkala terhadap operasi tambang dan pengelolaan limbah. Hasilnya menunjukkan adanya perbaikan, namun tetap perlu langkah-langkah korektif berkelanjutan. Salah satu langkah strategis pemerintah adalah mendorong Freeport membangun smelter di dalam negeri. Pembangunan smelter baru di Gresik, Jawa Timur, menjadi bukti komitmen untuk tidak lagi hanya mengekspor konsentrat mentah, melainkan menghasilkan produk jadi yang memiliki nilai tambah tinggi. Smelter Gresik ditargetkan rampung beroperasi pada 2024 dan akan menjadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia. Posisi Freeport juga kerap menjadi isu strategis dalam politik nasional. Pengambil alihan saham mayoritas dari Freeport-McMoRan pada 2018 dianggap sebagai tonggak penting dalam penguatan kedaulatan sumber daya nasional. Namun, prosesnya tidak lepas dari kritik. Beberapa pengamat menyoroti negosiasi yang panjang dan biaya besar yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk menguasai saham tersebut. Meski demikian, banyak pihak menilai langkah itu sebagai strategi jangka panjang untuk membangun industri berbasis sumber daya di dalam negeri. Meski menyumbang pendapatan besar bagi negara, aktivitas pertambangan Freeport di Papua tak lepas dari tantangan infrastruktur. Jalan, jembatan, dan fasilitas logistik di wilayah pegunungan Mimika dan sekitarnya seringkali terhambat oleh kondisi geografis ekstrim dan minimnya konektivitas. Freeport pun akhirnya harus membangun sistem logistik sendiri, termasuk rel kereta bawah tanah di area tambang, bandara khusus, dan akses jalan menuju pelabuhan. Namun, keberadaan infrastruktur ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar karena sifatnya yang eksklusif untuk operasional perusahaan. Keamanan dan stabilitas. Tambang Freeport juga berada di wilayah yang rawan konflik bersenjata. Dalam beberapa tahun terakhir,
sempat terjadi gangguan keamanan oleh kelompok separatis bersenjata yang menargetkan wilayah-wilayah sekitar tambang. Freeport harus bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjamin keselamatan karyawan dan fasilitas produksi. Kondisi ini menambah tantangan dalam menjaga kesinambungan operasi tambang yang vital bagi pendapatan negara. Kontribusi ke kas negara. Sejak perubahan struktur kepemilikan, kontribusi Freeport terhadap kas negara meningkat signifikan. Pada tahun 2023, setoran dividen, pajak, dan royalti dari perusahaan ini mencapai lebih dari 80 triliun rupiah. Hal ini menjadikan Freeport sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Pemerintah pun menaruh perhatian besar untuk menjaga kinerja perusahaan tetap stabil dan berkelanjutan. Keterlibatan BUMN dan Mind ID. Sejak diambil alih oleh holding BUMN Tambang, Mind ID, Freeport kini masuk ke dalam ekosistem industri nasional. Ini membuka peluang sinergi dengan BUMN lain dalam pengembangan teknologi, SDM, hingga hilirisasi produk tambang. Kedepan, Mind ID berencana memperluas pengolahan tembaga menjadi produk elektronik dalam negeri dengan menggandeng mitra strategis dari dalam dan luar negeri. Freeport diharapkan menjadi pusat penggerak transformasi industri tersebut. Kritik terhadap model ekonomi ekstraktif. Meski menyumbang banyak keuntungan, model ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam seperti yang dijalankan Freeport mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Banyak yang mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif dan mulai membangun ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Model ini dianggap rawan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta berdampak panjang terhadap kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Freeport menjadi contoh penting dalam wacana transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Upaya transisi energi dan Freeport. Sebagai bagian dari komitmen global terhadap perubahan iklim, Freeport mulai merancang strategi untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan. Di antaranya adalah pembangunan PLTS di area tambang serta efisiensi energi dalam proses penambangan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional menuju Net Zero Emission 2060. Namun, banyak yang menilai bahwa transformasi energi di sektor tambang masih berjalan lambat dan memerlukan dorongan regulasi yang lebih tegas. Peningkatan kualitas SDM Papua menjadi fokus utama Freeport dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 40% karyawan perusahaan kini berasal dari masyarakat asli Papua, baik dalam posisi teknis maupun manajerial. Freeport juga membuka pusat pelatihan kerja dan politeknik di Timika untuk mempersiapkan generasi muda Papua menghadapi industri masa depan. Namun, tantangan besar masih ada dalam hal akses pendidikan dasar dan kesiapan kompetensi sejak usia dini. Hubungan dengan lembaga adat dan agama. Untuk menjaga hubungan harmonis, Freeport aktif menjalin komunikasi dengan lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Dialog rutin dilakukan guna mencegah konflik dan membangun kepercayaan. Walau begitu, tak jarang muncul ketegangan, terutama terkait hak ulayat dan pembagian manfaat tambang.
beberapa kelompok adat menuntut keterlibatan lebih besar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pemanfaatan lahan dan lingkungan. Kedepan, Freeport menargetkan masa operasional tambang hingga 2041 sesuai perpanjangan izin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Selama masa ini, perusahaan diharapkan meningkatkan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Papua. Rencana jangka panjang juga mencakup eksplorasi cadangan baru, pemanfaatan teknologi AI dan otomasi tambang, serta peningkatan efisiensi dalam rantai produksi dan distribusi. PT Freeport Indonesia adalah potret kompleks dari bagaimana sumber daya alam dapat menjadi kekuatan ekonomi sekaligus sumber ketegangan sosial dan lingkungan. Sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia, Freeport memiliki peran strategis dalam peta pembangunan nasional. Namun, untuk memastikan bahwa manfaat tambang benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dibutuhkan tata kelola yang transparan, pengawasan ketat, dan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Masa depan Freeport bukan hanya soal hasil tambang, tetapi juga tentang bagaimana warisan alam itu dikelola demi generasi mendatang.